Dan aku menjadi princess passenger. Dan akhirnya kita sudah ada di dalam mobil. Buko yang bawa dan ditemani Galio, kowe dengan Galio. Dan aku menjadi princess passenger. Seperti biasa, biak itu selalu panas dan saya suka. Biak memang sudah seharusnya panas, jangan hujan-hujan. Karena tidak punya karang-karang itu tidak maksimal keluar cahayanya gitu. Dan ini kita lagi mau pergi makan dulu. Setelah itu baru ke Penang. Kalau Kajen ditanya 3 hal yang paling Kajen suka tentang Biak, yang pertama adalah karena dia adalah kota kecil, jadi dia tidak padat penduduk sekali. Makanya kalau teman-teman lihat kalau di jalan-jalan itu tidak begitu ramai. Yang kedua, di sini tuh murah-murah. Kalau teman-teman compare harga dengan kota Jayapura, beda jauh. Bahkan kalau kita pengen makan seafood itu lebih murah di sini daripada di daerah yang lain. Yang ketiga juga adalah di Biak kemana-mana itu lebih murah, entah itu lewat jalan darat atau transportasi laut pakai perahu atau boat. Makanya Kanjen paling suka kalau main-main gitu yang berhubungan dengan bahari ya mainnya ke Biak, karena Biak lebih affordable. Dan perdana untuk membuka hari di Biak, karena hari ini tuh sudah jam 1:30 kalau tidak salah ya, udah jam 2-an, dan kita tuh lokasinya sudah di belakang stadion. Kita mau pergi ke Rumah Makan Solo. FYI, ini tempat jual nasi rames, dibilang yang termurah, dan ini sudah 3 generasi di Biak. Jadi kok bayangkan sudah 3 generasi, ini generasi ketiga, dan tempatnya tuh sederhana begini. Jadi langsung aja teman-teman masuk itu langsung tempat duduk, kursi, teman-teman lihat di sekelilingnya. Pilihannya juga sederhana, tapi di sini itu selalu banyak orang ketika jam makan siang. Karena ini kita sudah datang jam 2, jadi tidak begitu kentara kali ya ramainya. Galio punya jokes. Coba ulangi. Siang apa? Nasi rames. Kalau malam? Nasi rames. Pertama ada sup sayur, kentara kah tidak? Kentara saja. Terus yang kedua, Aja nih tuh bagus. kolak. Ini apa namanya? Nasi campur. Nasi rames. Nasi ramas. Rames. 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 Ini sudah ada ayam, sudah ada telurnya juga. Dan minumannya selalu apa? Air es. Tante, kita satu. Iya. Air es. Cakep dan dia punya cuaca. Jam 2.09 kita makan siang. Jadi sama apa kalau kita mau makan dulu? Rumah makan legendaris ini, kalau Kajen lihat dia punya perpaduan rasa tuh sudah terakulturasi ya. Karena bumbu masakannya memang cenderung kental dengan sentuhan gurih dan manis khas Solo. Namun dia menggunakan bahan segar lokal Biak yang menghasilkan cita rasanya unik. Jadi kok bayangkan dia kental tapi dia sudah menyesuaikan dengan selera lidah orang Biak. Jadi unik sekali tempat ini. Dia buka itu dari jam 9 sampai jam 10 malam. Dan saya suka tempatnya karena sederhana. Dan ini 3 orang kita makan tidak sampai 100.000. Kok bayangkan murah sekali. Setelah makan ini lihat-lihat jam kok nanggung ya. Dan juga mulai menuju jam-jam sore sunsetan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk langsung pergi ke spot berikutnya untuk nge-sunset. Dan ini dia spot sunset yang semua orang di Biak tuh pasti tahu, yaitu Nirmala Beach Hotel. Mereka punya dermaga yang besar sekali, bahkan teman-teman bisa lihat yak dan juga perahu-perahu, bahkan kapal-kapal itu lalu lalang lewat di depan tempat ini. Ini tempat yang strategis dan anak-anak muda di Biak itu banyak banget ngumpulnya di sini. Kajen itu baru sadar. View-nya juga cantik. Ini kalau main-main drone apa segala macam tuh cantik banget. Hotel ini itu sudah ada dari 25 Desember 1995. Sempat mengalami masa vakum sampai sempat dijuluki hotel hantu loh. Tapi karena 2 orang yaitu kakak Yulia dan Kak Ahmed yang merupakan ownernya, mereka tuh konsisten untuk bangun tempat ini sehingga tempat ini kembali lagi dan bahkan lebih dikenal luas dengan pelancong-pelancong internasional. Dan ini udah jam 6.17 dan cahayanya tuh masih kayak gini. Kalau kamu lihat ke arah lautnya, ini nih, saya setuju.
Di sana tuh masih ada yang main-main. Tuh masih ada yang mandi-mandi di sana tuh. Ada booth yang dari yachtnya. Di sana tuh masih ada kapal-kapal yang sandar. Jadi ini masih ramai. Dan ini tuh makin ramai. Ke arah sana tuh ada food court juga. Lebih ramai. Sampai ke arah sana tuh pada nongkrong semua. Anyway, biaya masuk di sini masih tetap terjangkau ya, karena satu orang 10.000. Mau kok naik mobil kah, mau kok naik motor kah, hitungannya individu. Jadi satu orang 10.000. Kak Jen itu curiga, sepertinya yang menciptakan biak bila ingat akan kembali tuh kayaknya dong tertulis itu pas dong lihat sunset. Karena sunset di biak nih cantik sekali. Akhirnya setelah sunset kita ada di Kyukyu ya namanya. Cucu. Ciu. Ini mau makan malam sama Mama Bupati, sama teman-teman di Biak juga. Oh ya, anyway, kalau kamu mau lihat tempatnya, Rumah makannya tidak terlalu besar ya, dan dia penuh dengan hiasan di dinding. Enak, comfortable, tidak yang remang-remang sekali, dan dia ada di pusat kota. poin plus tempatnya kalau menurut saya suka pencahayaannya karena tidak remang-remang. Kedua, dia ada di pusat kota, jadi kalau kamu orang tinggal di pusat kota, ini akan jadi salah satu opsi untuk kamu orang bisa santai-santai atau makan siang atau makan malam. Kedua, parkirannya oke lah, terus dekat kemana-mana. Pulang dari rumah dulu, dari rumah. Ini sama ini. Dari sini. Dari rumah. Ganteng. Kayaknya tambah awet muda. Ganteng. Gue tambah awet muda deh. Ini nih drone videographer, fotografer yang di Biak. Legendnya Biak. Legendnya nih. Dan ini juga yang membuat Biak itu kalau ketong ke sana tuh rasanya seperti pulang ke rumah, karena selalu ada keluarga, teman yang bahkan rasanya lebih dari keluarga yang selalu menyambut dengan ramah. Itulah kenapa Biak seperti rumah keduanya untuk Kak Jen.